Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam teman-teman semua. Di sini saya akan mencoba berbagi kepada teman-teman terkait dengan ilmu perkuliahan gitu ya. Dimana ini adalah pertanyaan teman-teman semua yang menanyakan terkait dengan micro teaching dan apa yang harus dipersiapkan dalam mengikuti gitu ya atau dalam melaksanakan sebuah micro teaching. Nah, untuk yang pertama, di video kali ini saya akan mencoba membahas dari awal terlebih dahulu apa sebetulnya itu micro teaching. Secara sederhana, micro teaching itu kan tersusun atas dua kata, mikro dan teaching. Mikro itu kan kecil, sedangkan teaching artinya mengajar. Secara sederhana kan bisa diartikan sebagai mengajar dalam skala kecil seperti itu. Apa yang mikro? Audiensnya mikro karena hanya 5 sampai 10 orang saja biasanya. Sedangkan pada kelas besar, kelas sesungguhnya pesertanya itu bisa 25 sampai 40 siswa. Waktunya juga mikro, hanya 10 sampai 15 menit saja biasanya. Sedangkan pada kelas sesungguhnya minimal kalau kimia 2 kali 45 menit. Terus kemudian konten yang diajarkannya juga banyak gitu ya. Yang biasanya di kelas sesungguhnya itu konten yang diajarkannya menyeluruh, sedangkan di micro teaching itu hanya mikro saja, hanya sebagian kecil saja yang diajarkan ya. Jadi itu yang disebut sebagai micro teaching. Nah, micro teaching ini merupakan sebuah mata kuliah wajib yang wajib diambil oleh setiap mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik mata kuliahnya itu dinamai secara langsung micro teaching atau dinamai dengan nama yang berbeda. Misalnya di kampus saya itu dinamai dengan pembinaan kompetensi mengajar, seperti itu. Nah, pada video kali ini saya hanya akan membahas terkait dengan micro teaching secara singkat. Nanti secara lebih jelasnya kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, micro teaching ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah micro teaching tadi gitu ya. Atau ada juga memang yang mempersiapkan micro teaching untuk mengikuti sebuah lomba yang dinamakan lomba micro teaching atau lomba mengajar. Nah, apa saja penilaian yang ada dalam micro teaching? Itu setidaknya ada 3 ya. Ada penilaian RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, ada penampilannya, dan ada juga wawancara. Nah, nanti untuk RPP, penampilan, dan wawancara akan dibahas di video selanjutnya gitu ya. Nah, untuk tipsnya dalam mempersiapkan micro teaching, nah jangan lupa ya teman-teman, yang pertama baca panduannya. Ya, baca panduan. Karena setiap dosen, setiap kampus, setiap perlombaan itu berbeda-beda peraturannya. Nah, makanya penting bagi kita untuk membaca panduan terlebih dahulu. Bagaimana format penulisan RPP-nya, bagaimana penilaiannya, bagaimana penampilan itu seharusnya disajikan gitu ya. Karena kan sifatnya banyak versi gitu ya. Jadi harus mengikuti panduan agar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dosen ataupun oleh juri gitu ya. Jadi sebagus apapun kita kalau tidak sesuai dengan aturan itu akan mengurangi penilaian gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin maksimal dalam melakukan micro teaching, maka harus baca panduannya. Khususnya baca penilaiannya. Jadi kalau misalnya RPP-nya ingin bagus, maka baca panduan penilaian dari RPP. Ada apa saja? Misalnya eh, tujuan pembelajaran dirumuskan dengan menggunakan konsep ABCD gitu ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi dirumuskan eh, serta dapat mencapai kompetensi dasar misalnya. Nah, itu yang harus diperhatikan agar penilaiannya lebih maksimal gitu ya. Kemudian juga penilaian RPP penampilan dan wawancara itu biasanya memiliki bobot yang berbeda gitu ya. Nah, kalau RPP itu biasanya kan dibuat di rumah gitu ya, tanpa diawasi oleh juri. Nah, bisa jadi itu kan ngambil dari internet atau copy paste atau mungkin dibuatkan oleh orang lain. Maka biasanya penilaian RPP itu misalnya sedikit, misalnya sekitar 20 sampai 40%. Rata-rata itu 20 sampai 30% saja. Seperti itu ya. Nah, yang paling banyak itu biasanya di penampilan. Penampilan itu bobotnya paling besar, sekitar 60 sampai 80% yang dinilai gitu. Dan wawancara itu biasanya hanya sekitar 5 sampai 10% saja yang dinilainya.
ya. Jadi penting bagi kita untuk membaca panduannya terlebih dahulu, karena di panduan itu sangat jelas gitu ya. RPP itu harusnya seperti apa, kemudian penampilan itu harusnya seperti apa, dan wawancara itu misalnya apa saja yang akan ditanyakan dalam wawancara. Ya, jadi untuk RPP, penampilan dan wawancara nanti akan dibahas lebih lanjut di video-video selanjutnya. Nah, yang pertama itu baca panduan terlebih dahulu. Nah, yang kedua harus percaya diri gitu ya, harus percaya diri bahwa micro teaching ini adalah sebuah ajang latihan untuk kalian mengajar di kelas sesungguhnya. Nah, biasanya seorang dosen atau juri itu akan menilai dengan micro teaching ini, mereka bisa berasumsi seseorang ini sebetulnya layak atau sudah bisa mengajar dengan baik atau belum. Seperti itu. Kalau misalnya micro teachingnya dinilai bagus, maka itu biasanya bisa diasumsikan ketika mengajar di kelas yang besar, kelas sesungguhnya juga itu biasanya bagus gitu ya. Jadi dengan adanya micro teaching ini sebetulnya diuntungkan gitu. Karena dengan micro teaching dengan waktu yang singkat itu bisa menilai secara keseluruhan seorang guru mengajar di dalam kelas. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya yang terakhir, nah itu biasanya pilih materi yang menarik gitu ya. Pilih materi yang menarik. Karena ada beberapa materi yang memang tidak bisa diajarkan secara singkat waktunya, karena butuh banyak konsep-konsep yang perlu diajarkan terlebih dahulu, sehingga kita butuh pilih materi yang menarik untuk diajarkan. Kalau dalam kimia yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari dan materinya itu bisa diajarkan dengan konsep yang sederhana seperti itu. Karena kita juga kalau dalam micro teaching kan mengejar waktu ya, mengejar waktu. Nah, kemudian juga perlu diperhatikan adalah untuk siapa kita mengajar, atau kita mengajar pada tingkat apa, tingkat dasar, kemudian tingkat menengah gitu ya. Itu akan berbeda gitu ya. Nanti kita akan bahas di penampilan ya, penampilan. Jadi harus dipersiapkan juga gitu ya, kita akan mengajar di tingkat mana, SD, SMP atau SMA ya. Jadi itu terkait dengan pendahuluan dari micro teaching. Nah, nanti bagaimana penulisan RPP, bagaimana saat penampilan, bagaimana saat menjawab pertanyaan wawancara. Nah, kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.